Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fatur Rahman di channel YouTube FPF Tutorial. Kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana caranya meningkatkan RPM di channel YouTube kita. Jadi RPM itu singkatan dari revenue per million, atau ketika kita mencapai 1000 penonton ya, maka akan dibayar sekian oleh pihak YouTube ya. Jadi revenue per million. Nah, fluktuatif RPM ini, kadang naik kadang turun ya. Nah, gimana supaya RPM ini trafiknya naik ya, dan kita bisa mendapatkan penghasilan yang lebih dari YouTube ya. Jadi syaratnya pertama ada 10 hal yang dapat meningkatkan RPM di channel YouTube kita. Yang pertama yaitu kita harus mengaktifkan monetisasi di semua video YouTube kita. Jadi itu syarat utama, syarat mutlak. Yang pertama harus semuanya video kita harus termonetisasi. Nah, itu langkah awal. Jadi ketika ada video kita yang tidak termonetisasi, jelas itu akan mengurangi jam waktu tonton dan mengurangi jam waktu tayang, sehingga iklan yang ada pun sedikit. Jadi kalau ada video yang tidak termonetisasi, lebih baik dihapus. Itu syarat pertama. Syarat kedua, kita harus mengaktifkan semua format iklan. Jadi semua format iklan itu harus diceklis semua ketika dalam pengaturan, atau ketika kita mau mengupload video YouTube ya, atau ketika setelah selesai kita upload video, kita mau monetisasi, kita harus checklist semua. Itu wajib ya, jangan sampai ada yang kelewat. Jadi semua jenis iklan kalian checklist semua. Itu yang utama ya. Jadi jangan sampai kelewat. Terus yang ketiga, untuk meningkatkan RPM atau penghasilan di channel YouTube kita, yaitu kita harus mengaktifkan iklan di posisi yang memenuhi syarat. Misalkan kita pengen mengaktifkan iklan 8 menit ya, atau mid roll. Nah, itu jangan lupa kalian juga harus mengaktifkan mid roll tersebut. Jangan sampai kelewat. Jadi jangan sampai kelewat, kalian harus aktifkan mid roll iklan tersebut. Jadi kalau kalian mau meningkatkan RPM, berarti kalian minimal bikin video 8 menit ya, 8 menit. Tapi kalau misalkan kalian rasa sulit untuk 8 menit karena terlalu panjang, ketika temanya sedikit, ya udah nggak apa-apa. Tapi itu video 8 menit itu dapat meningkatkan RPM. Terus yang berikutnya, yang keempat ya, yaitu kita harus mengaktifkan fitur monetisasi alternatif. Misalnya ada langganan, ada super chat dan lain-lain, untuk memvariasikan aliran sumber pendapatan Anda. Jadi harus mengaktifkan fitur monetisasi yang seperti itu ya. Nah, itu. Terus yang berikutnya, yang kelima ya. Tadi udah keempat, nah sekarang kelima. Kita harus misalkan nih ada video yang memiliki CPM yang tinggi ya. Nah, kalian harus kejar tuh video tersebut. Misalkan dalam tutorial itu, video yang memiliki CPM tinggi itu ada di tutorial mengenai keuangan ya. Nah, ini keuangan ini memiliki nilai CPM yang tinggi. Nah, kalian bahas itu tutorial tersebut, misalkan tentang keuangan, bagaimana cara memindahkan dana dari OVO ke ke akun Dana, atau dari OVO ke GoPay,
atau dari dana ke link aja, itu kalian kuasai itu. Jadi bab keuangan, nah ini akan meningkatkan penghasilan kita. Nah selain keuangan, ada real estate ya. Perumahan itu memiliki nilai CPM yang tinggi juga. Jadi kalian kejar tuh tutorial-tutorial seperti itu, misalkan tutorial PayPal, tutorial e-wallet lainnya, atau pokoknya yang berkaitan dengan pembahasan keuangan atau berkaitan dengan pinjol dan lain, silahkan bahas. Karena itu memiliki nilai RPM yang tinggi. Terus yang berikutnya yaitu yang keenam, kalian harus menerapkan SEO di semua video YouTube, Search Engine Optimization. Jadi kalian terapkan SEO tersebut, kalian pilih kata-kata keyword yang kira-kira pas sehingga orang ketika mencari video kalian itu cepat dapatnya, cepat bisa didapatkan di saluran manapun, baik di YouTube, di pencarian Google maupun di pencarian yang lainnya. Jadi kalian terapkan SEO. Terus yang berikutnya, yang ketujuh, kalian harus menerapkan metadata di semua video YouTube. Nah ini metadata ini adalah harga mati ya. Kenapa saya bilang metadata ini harga mati? Karena ketika video itu tidak disertai metadata, tidak ada thumbnail, tidak ada judul, tidak ada deskripsi, tidak ada tag, tidak ada playlist, nah maka video tersebut bisa dipastikan akan terkena pembatasan usia, karena YouTube bingung untuk membaca video tersebut. Makanya ketika kalian mengupload sebuah video, kalian harus siapkan metadatanya biar video tersebut bisa terbaca di algoritma YouTube dan bisa dipromosikan oleh YouTube. Lalu yang berikutnya, yang kedelapan ya, kalian harus terapkan target viewer Anda, terutama target viewer dari luar negeri ya. Jadi nah ini kalian harus kuasai tentang bahasa, mungkin ya, bahasa luar negeri, bahasa Inggris misalkan. Kalian pilih target luar negeri sehingga nilai RPM-nya akan naik, akan tinggi. Jangan pakai cara-cara yang tidak diajarkan oleh YouTube. Misalkan kalian menggunakan, pakai VPN aja biar yang nontonnya dari luar negeri banyak. Jangan. Lebih baik viewer murni kalian, original kontennya, jangan ditonton oleh sendiri ya, sehingga seperti air mengalir aja. Nanti orang kalau membutuhkan video kita juga bisa, asal ya kita setting dengan dua bahasa misalkan, seperti itu. Terus yang berikutnya, yang kesembilan, agar RPM itu tinggi, yaitu kalian harus menerapkan playlist dan e-card untuk semua video. Jadi kalian kasih kartu di video-video kalian. Nah itu untuk mendongkrak viewer supaya video kita banyak penontonnya. Oke, yang terakhir, yang 10, yaitu kita harus memperluas jangkauan segmentasi video YouTube kita, yaitu dengan cara kita share sebanyak-banyaknya di komunitas, kita share di jejaring sosial, kita share di sosial media, tapi dengan catatan kalian harus share ke segmen-segmen yang tertentu ya, jangan sampai share ke segala arah. Misalkan nih, kalian membuat video tutorial, berarti kalian cari grup-grup komunitas tutorial seperti itu. Jangan sampai kalian bikin video tutorial, kalian share di kumpulan para gamers gitu, para pecandu game misalkan. Jadi jangan sampai seperti itu. Kalian bahas tutorial gadget, masuk ke komunitas pecandu kuliner misalkan. Jangan sampai, karena itu percuma. Segmen kalian harus tepat. Oke, itu 10 hal yang dapat meningkatkan
revenue per million kita atau penghasilan YouTube kita. Semoga tutorial ini bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.